reformasi saat itu, dan bahkan waktu kita lewat di demo ya, bukan hanya di demo, dilempar di batu. bus kita memang kenapa waktu itu digunakan tentara itu kan udah dikontrak mati untuk negara, jadi begitu COVID nggak tahu nih tiba-tiba bisa mati kan, ya udah resiko dari sebagai prajurit. Itu karena terus terang aja ada kepentingan yang mungkin pribadi atau institusi yang berusaha untuk menggagalkan. Halo pemirsa Sobat PYC, selamat datang di podcast PYC. Kali ini kita akan membahas isu mengenai keamanan nasional 101. Di sini juga sudah hadir narasumber atau bintang tamu kita. Yang pertama Kolonel Frega Wenas dan yang kedua adalah Mbak Edna Patisina. Terkait dengan isu keamanan nasional ini memang sangat menarik untuk kita bahas karena pada posisi dunia yang saat ini masih tidak menentu, kita perlu meningkatkan terkait keamanan nasional. Untuk mengulas lebih lanjut mengenai keamanan nasional, nanti kita akan membahas bersama narasumber kita hari ini. Selanjutnya mungkin Mas Awir bisa memberikan sedikit ringkasan. Ya, kami sangat senang hari ini karena kita kedatangan tamu nih, dua narasumber yang luar biasa yang akan berbagi terkait dengan pengalaman mereka terkait dengan di bidang pertahanan dan keamanan nasional. Kita tahu bahwa keamanan nasional itu bukan hanya mencakup militer, akan tetapi mencakup semua kehidupan sehari-hari, baik itu politik, ekonomi, teknologi, bahkan energi gitu. Ya, mungkin langsung saja gitu dari Mas Hanan memperkenalkan. Saya ingin memperkenalkan satu persatu narasumber kita ini. Yang pertama Kolonel Frega Wenas. Izin memanggil Mas di sini. Siap. Mas Frega, sebelumnya beliau merupakan lulusan Akademi Militer 1998, kemudian telah menamatkan berbagai tingkat pendidikan. Tentunya terakhir beliau menamatkan pendidikan doktor dari London School of Economic Political Science dari Inggris. Kemudian saat ini beliau menjabat sebagai dosen madya di SESCO TNI Angkatan Darat. Selain itu beliau juga sebagai associate professor di Universitas Pertahanan, tepatnya di program studi diplomasi pertahanan. Ya. Dan juga kali ini kita bersama Ibu Edna Karolina Patisina. Halo, apa kabar Ibu? Sehat? Oh, baiknya saya panggilnya Mbak aja ya. Iya, Mbak aja. Saya masih muda. Oke, siap. Baik, Mbak. Ya, Mbak Edna Karolina ini merupakan co-founder dari Indonesia Strategic and Defense Studies, di mana lembaga ini merupakan lembaga yang berfokus di bidang penelitian dan diseminasi informasi terkait dengan pertahanan dan keamanan. Kemudian Mbak Edna juga memiliki latar belakang seorang jurnalis, di mana di jurnal sebagai jurnalis Kompas Daily ya kalau nggak salah ya Mbak ya. Betul, iya, terkait dengan pertahanan dan keamanan selama dua dekade terakhir ini gitu. Nah, terus hal yang tak kalah penting juga, Mbak Edna ini meraih gelar master di bidang Strategic Studies dari Rajatman School of International Studies. Kemudian meraih gelar master juga dari Master Science Strategic Studies dari Nanyang Technological University Singapura. Kemudian meraih gelar sarjananya dari ITB, yaitu Teknik Fisika gitu. Nah, tanpa berlama-lama, beliau ini merupakan kayak memiliki analisis yang luar biasa terkait dengan keamanan nasional tingkat baik itu regional maupun internasional gitu. Langsung saja gitu. Selamat datang Pak Frega. Ya, Selamat Mas. datang Terima kasih, Mbak Edna. Mas. Ya, ya, Mas ya. Biar ini. Oke, langsung saja. Jadi karena di Purnomo Center ini rencananya nanti akan mengadakan International Security Conference. Jadi ini merupakan salah satu jembatan yang sebelumnya memang kita fokusnya terkait energi ya. Jadi ke depan kita akan terkait dengan isu keamanan. Jadi kita ingin mengetahui nih apa sih konteks keamanan nasional itu. Jadi langsung saja dari Mas Frega dan Mbak Edna bisa menyampaikan pendapatnya dari Mas Frega terlebih dahulu ya. Ya, baik, terima kasih Mas Hanan, Mas Awir, Mbak Edna juga teman lama ketemu lagi di sini pagi ini. Mungkin saya sedikit mengulas keamanan nasional ya dari perspektif literatur akademik. Memang ada beberapa perspektif.
versi ya. Karena kalau kita melihat keamanan nasional itu ada juga diskursus, ada yang melihat keamanan nasional itu sama dengan keamanan negara. Keamanan nasional itu lebih luas dari keamanan negara, atau bahkan malah membagi. Jadi keamanan nasional itu kepada eksternal, keamanan negara itu internal, atau sebaliknya. Keamanan nasional itu internal, keamanan negara itu lebih kepada eksternal. Tapi yang paling umum itu biasanya yang kedua, kelompok yang kedua, di mana keamanan nasional itu umbrellanya yang lebih besar. Udah di bawahnya ada keamanan negara. Nah, keamanan nasional sendiri itu biasanya terkait dengan bagaimana kita menjaga integritas teritorial, kemudian kedaulatan negara, dihadapkan dengan ancaman baik dari luar negeri, dalam negeri. Kemudian tadi mungkin Mas Anan sudah nyampaikan sekilas tadi ya, termasuk definisi keamanan nasional. Bagaimana instrumen-instrumen kekuatan nasional itu, baik itu diplomasi, kemudian militer, ekonomi, kemudian ada informasi. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir ini juga sampai dengan ke aspek hukum, karena ada legal warfare, law warfare itu, jadi semakin kompleks. Nah, kalau kita melihat kemudian menyederhanakan, jadi keamanan nasional ini adalah suatu kondisi atau fungsi di mana kita menjamin kedaulatan negara kita, keutuhan wilayah negara kita dari ancaman tadi, baik itu dari luar negeri, dalam negeri, yang aktornya mungkin beragam ya. Sekarang ada aktor negara, aktor non negara, dan bahkan ada kombinasi. Bahkan kalau kita melihat dari beberapa dokumen-dokumen strategis dalam beberapa tahun terakhir, itu ancaman itu bukan hanya ancaman militer, ancaman non-militer, tapi juga ada ancaman hibrida, di mana ada korelasi. Bahkan mungkin kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir, itu konflik-konflik dia mengerahkan aktor negara, aktor non-negara. Bahkan ada kombinasinya. Kita lihat mungkin kayak di Ukraina, kemudian di Laut Cina Selatan, di mana Rusia dengan Tiongkok menggunakan Grey Zone Strategy. Sehingga ketika kita bicara keamanan nasional, itu bukan hanya membagi, ini loh, ini keamanan nasional, itu lebih kepada internal, atau ini keamanan nasional lebih pada eksternal. Tapi ini adalah umbrella. Sehingga ketika kita bicara keamanan nasional, ini harusnya menjadi kepentingan semua stakeholder yang ada. Dan bahkan kalau kita merujuk ke negara-negara di luar, salah satunya Amerika tahun 47 itu membuat National Security Council, ya mulai dari presidennya, wakil presidennya, kemudian yang menarik adalah bukan hanya Menteri Pertahanan, Secretary of Defense dan Secretary of State atau Menteri Luar Negeri, tapi ada Secretary of Treasury, Menteri Keuangan, kemudian Secretary of Energy. Karena semakin tahun semakin berkembang dan isu itu semakin kompleks, sehingga makin banyak dilibatkan. Dan bahkan dalam beberapa dekade terakhir itu ada Homeland Security, itu juga dimasukkan di situ, selain militer tentunya intelligence. Dan menariknya kalau kita melihat isu keamanan nasional sendiri di kawasan, itu negara-negara tetangga kita di ASEAN, mungkin Mbak Etna juga lebih paham jebolan RSAS soalnya kan, fokusnya ke Southeast Asia gitu. Nah, kayak misalnya Thailand itu menarik tuh. Jadi dia dari tahun 1910 dia sudah punya body yang seperti National Security Council yang dimiliki Amerika. Ya memang dia kan tidak pernah dijajah. Kemudian Filipina itu tahun 50-an dia sudah punya National Security Council. Sementara Malaysia sekitar tahun 70-an, 71. Ya bisa dilihat di situ. Dan bahkan kalau kita merujuk kembali ke pemerintahan Soekarno, saya pernah baca salah satu buku dan tesis mahasiswa yang ada di Perpustakaan Nasional. Dulu ada namanya Menteri Keamanan Nasional kalau nggak salah, di bawah Kabinet Soekarno. Cuma somehow mungkin akhirnya dihapuskan terminologi itu, kemudian dibentuk terminologi baru yang mengikuti dengan pola politik, mungkin kebijakan politik. Dan ketika kita bicara keamanan nasional itu tadi, ada juga yang melihat, ya memang banyak versi ya. Apakah itu meliputi defense, internal security, internal security, kemudian public security dengan human security. Jadi bukan hanya lagi entitas negara. Sekarang karena tadi aktornya makin banyak, sampai ke level human security itu juga bagian dari keamanan nasional. Kemudian ada juga beberapa mungkin tulisan yang saya baca melihat tadi antara kondisi, kemudian ada fungsi. Ketika kondisi keamanan nasional berarti kondisi itu aman dari ancaman. Tadi aktor yang beragam dari eksternal atau dari internal kita, kemudian multidimensi. Sementara fungsi bagaimana kita menjalankan mencapai kondisi itu. Itu yang saya pahami sedikit tentang keamanan nasional, Mas Anan. Iya, oke. Ada pertanyaan lanjutan, Mas Afir? Iya, mungkin saya berpindah ke Mbak Ena, mungkin dari sisi pengamat gitu, mengapa sih pemahaman terkait dengan keamanan nasional itu bisa dibilang
di tengah dinamika global saat ini sangat krusial gitu. Seperti apa sih menurut Mbak Etna gitu? Mungkin itu karena krusial karena itu terkait dengan kehidupan kita masing-masing. Iya. Misalnya kayak tadi Mas Frega jelaskan kan, jadi ada human security, ada public security. Jadi nggak cuma masalah ini adalah urusan negara dan presiden, menteri pertahanan dan menteri-menteri lain atau tentara atau polisi. Tapi kita masing-masing tuh kita pribadi kena efeknya. Misalnya gini, misalnya keamanan siber kita itu buruk misalnya. Nah, memang itu kesannya kayak ini urusannya BSSN atau presiden atau Kominfo, ya kan. Tapi kenyataannya sehari-hari itu kemudian nanti akun kita yang kena hack, ya kan. Kemudian jangan sampai kemudian akun bank kita yang kena hack, ya kan. Kita udah capek-capek kerja, terus kita nggak ada salah apapun, tiba-tiba uang kita raib aja. Karena kan untuk dunia cyber ya kita tahu sendiri, sekarang semuanya udah berbasis cyber misalnya itu kan. Jadi pentingnya keamanan nasional tuh sebenarnya kesannya itu wacananya tuh tinggi, tapi sebenarnya aplikasinya tuh dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau misalnya contoh lain energi misalnya. Energi misalnya energi kita itu susah aksesnya atau ada masalah dengan ketersediaan energi, ya kan. Itu udah kita langsung kalah sama misalnya kita punya toko online. Gimana toko online kita tuh bisa menang lawan toko online yang lain kalau misalnya listrik kita lebih mahal, ya kan, atau biaya pengiriman kita lebih mahal karena BBM kita lebih mahal, ya kan. Demikian juga pribadi kita, misalnya kayak Mas Frega atau saya misalnya, kita pernah sekolah di luar negeri. Sebenarnya kita nggak kalah-kalah banget ya. Dalam banyak, iya kan. Dan dalam sisi personal kita tahu, kita lebih pintar dari dia sebenarnya dari ini, ya kan. Tapi ketika kita itu bertarung di dunia internasional, lah kita bahasa Inggris saja. Sistem pendidikan kita tuh belum sebagus itu gitu ya, untuk membuat kita tuh dibekali dengan misalnya logika yang bagus, ya kan. Atau misalnya kayak sekarang banyak dosen ngeluh, dosen-dosen S1 misalnya ngeluh terlalu banyak beban kesehariannya itu untuk ngurusin administrasi, ya kan. Jadi dia penelitiannya kurang, jam untuk ngajar kurang, itu. Jadi ini tuh berkaitan dengan masing-masing individu kita ketika kita bersaing di kancah global. Karena mungkin 50 tahun lalu ini nggak penting karena kita masih mainnya di lokal. Kemerdekaan. Isu-isu yang keras dan besar gitu ya. Sepanjang nggak ada negara lain menduduki pulau kita, it's fine ya. Tapi kan sekarang udah dunia global. Kita udah berkompetisi di luar. Nggak ada di antara kita, apalagi misalnya anak Jakarta apa kota-kota besar, Medan, Jogja, Makassar itu yang nggak berhubungan. Misalnya kita main game online aja, ya kan. Mungkin lebih jago kita, tapi kalau internetnya lebih jelek di kita, ya kita yang kalah, wassalam, ya kan. Nah itu, jadi keamanan nasional ini walaupun memang itu ditentukan oleh kebijakan dari pimpinan, dan tadi Mas Frega udah ngomong soal National Security atau Dewan Keamanan Nasional, itu kita belum punya. Nah itu tuh jadi masalah besar sebenarnya, karena ketika negara lain udah punya, misalnya saya jadi hacker, ya kan, saya tahu nih, ini ada negara ASEAN, kita langsung tahu, yang lemah itu mana, negara Konoha misalnya, ya kan. Nah itu, ya ngapain saya capek-capek nyerang negara yang susah mendingan ini aja, ya kan, lebih gampang gitu. Saya misalnya ngehack duitnya dan lain sebagainya. Jadi itu walaupun kesannya itu besar, tapi kayak tadi disampaikan Bang Frega, itu pada ujungnya itu ada keamanan nasional, keamanan negara, keamanan publik, dan keamanan individu. Nah itu makanya itu menjadi penting buat kita, karena ujung-ujungnya itu
kita, bukan masalah negara Indonesia diduduki asing atau enggak, tapi apakah kita menghirup udara yang bersih, ya kan? Apakah kita dapat pendidikan yang bagus atau internet kita cukup cepat apa enggak? Nah, itu sebenarnya terkait dengan kehidupan kita menit demi menit setiap hari. Makanya itu kemudian jadi penting sih buat individu kita masing-masing. Kira-kira gitu ya. Kalau terkait sebenarnya kalau definisi keamanan itu kan lebih luas ya jadinya. Dan saya ingin mengajak diskusi nih, karena di Indonesia kan definisi keamanan ini masih banyak simpang siur ya, dan kita juga menganggapnya bahwa sekarang ini Indonesia masih fasenya mungkin ketahanan dulu ya, karena kan kita ada lembaganya namanya Ketahanan Nasional gitu, terus ada lagi lembaga Dewan Ketahanan Nasional gitu, dan untuk Dewan Keamanan Nasionalnya masih belum ada itu. Dan secara konteks teori itu seperti apa Mas untuk definisi tersebut, perbedaannya apa gitu ya? Jadi sebenarnya kalau bicara keamanan nasional ini salah satu menurut observasi saya ini adalah ketika kita membagi dikotomi antara K besar dan K kecil. Keamanan K besar berarti untuk yang di luar eksternal, K kecil untuk yang di dalam Kamdagri. Makanya tadi saya sampaikan kan ada 3 kelompok yang melihat keamanan nasional dan keamanan negara itu sama, kemudian keamanan nasional lebih luas daripada keamanan negara, tapi ada juga yang sebaliknya. Nah, yang kelompok ketiga ini yang membelenggu kita, sehingga kenapa tadi National Security Council atau Dewan Keamanan Nasional tidak bisa terwujud. Kemudian juga ada RUU ya Mbak Edna sampai dengan saat ini belum tuntas. Karena masing-masing melihat dengan lensa yang berbeda di situ. Makanya bagus kami menyambut baik sebenarnya dengan ada podcast ini, kita mengedukasi publik bahwa keamanan nasional itu harus melihatnya lebih dari jauh, lebih luas. Ketahanan nasional dari perspektif 8 Pancagatra dengan Trigatra ya. Jadi Hipolexus Bankap, kemudian kondisi geodemokonsosnya, kemudian sumber daya alam. Nah, tapi ketika bicara ketahanan nasional itu sebenarnya adalah kondisi, sebuah kondisi ya. Kalau keamanan nasional, kalau saya melihatnya itu jauh lebih di atas. Nah, ketahanan itu bagaimana kita membangun resistensi dari yang ada untuk menciptakan keamanan yang lebih luas. Walaupun ya itu tadi karena dibenturkan dengan diskursus K besar K kecil, akhirnya ini bisa membuat terbelah. Kita mengambil win-winnya, fokusnya lebih kepada ketahanan nasional, karena ketahanan nasional semuanya melihat sebagai satu isu yang sama. Tapi ke depan ini menjadi sebuah urgensi, karena tadi Mbak Edna nyampaikan kan yang masalah tadi cyber misalnya. Cyber itu bukan hanya sekedar masalah kriminal, tapi ada masalah yang lebih besar. Contoh misalnya dengan sekarang, kalau kita bicara militer, kita bawa kepada konteks pertahanan, itu sudah ada namanya konsep multi-domain operation, multi-domain battle, di mana cyber sendiri itu menjadi satu domain. Dan bahkan beberapa negara tetangga kita, Singapura, mereka sudah membentuk Digital and Intelligence Service, dan bahkan Indonesia sendiri dalam beberapa bulan terakhir, mungkin Mas Hanan dan Mas Awir juga monitor kan statement bahwa Presiden, kemudian juga Panglima TNI ada wacana untuk membentuk angkatan keempat cyber. Nah, ini tidak bisa dipungkiri bahwa ini menjadi sebuah domain atau mungkin ruang yang sangat kritikal. Dan bahkan kalau kita melihat kajian-kajian dalam beberapa tahun terakhir, itu ada konsep virtual societal warfare. Itu menggunakan dunia maya untuk menciptakan fragmentasi sosial. Jadi dia menyasar negara-negara tertentu yang dilihat mungkin diversitas masyarakatnya majemuk. Kalau kajian yang saya baca, Rand Corporation ini targetnya adalah Amerika, dilakukan oleh negara lawannya. Bagaimana membelah Amerika di Pilpres mereka tahun 2020 yang usianya sudah ratusan tahun demokrasinya, itu bisa terfragmentasi karena adanya virtual social warfare. Dia melemparkan berita misinformasi, disinformasi yang akhirnya membelah. Dan bahkan ketika kita bicara kajian-kajian terkini tentang perang modern, 2022 Angkatan Darat menyelenggarakan seminar nasional juga. Itu salah satunya pertempuran itu sekarang bukan hanya di domain fisik, tapi ada domain virtual tadi. Yang lebih parahnya lagi ada domain kognitif. Ketika kita bicara cyber, yang ada di dalam benak manusia itu, di pikiran itu yang disasar. Kalau ketika virtual aja mungkin dengan hardware software bisa kita batasi.
Tapi ketika kita bicara kognitif itu udah masalah konten. Iya. Nah, dan sekarang dengan adanya teknologi kayak misalnya artificial intelligence, general audience publik nggak bisa bedain tuh. Ini video ini bener apa enggak? Ini video, kecuali mungkin kalau sudah punya literasi yang tinggi, literasi digital, oke, kita coba ke website ini untuk verifikasi atau punya software. Nah, kembali lagi ke pertanyaan Mas Hanan tadi kan, ke ketahanan nasional ya. Kalau menurut saya ketahanan nasional saat ini menjadi sebuah badan Wantanas, memang langsung di bawah presiden. Betul, ya. Itu sebagai win-win solution sebenarnya. Tapi mungkin kalau misalnya undang-undang Kamnas disahkan, akan dibentuk lagi Dewan Keamanan Nasional. Dan bahkan saya sampaikan tadi beberapa negara Asia Tenggara sudah dari tahun 50, 71 mereka sudah punya, dan itu sangat membantu sekali. Walaupun memang ketika bicara national security di negara-negara yang lebih dulu, itu konteksnya memang lebih kepada luar negeri, kebijakan luar negeri, kemudian kebijakan pertahanan, kemudian kebijakan dalam negeri. Kebijakan dalam negeri ini tentunya tata kelola pemerintahannya, kemudian juga mungkin keamanan, karena di beberapa negara kan seperti kepolisian itu levelnya tidak di level pusat, tapi levelnya di daerah. Jadi di bawah kepala-kepala daerah, di bawah governor, kemudian di bawah distrik, kemudian juga intelligence di situ. Jadi memang sangat kompleks. Nah, ketika kita bicara Astagatra, Pancagatra, dan Antigatra, ada aspek-aspek yang mungkin tidak terwadai di situ, itu bisa diwadahi. Seperti tadi, human security level sampai ke individu ya. Nah, sekarang kan jadi penting. Masalah sekarang traditional security dengan non-traditional security. Dan bahkan kalau beberapa waktu yang lalu saya baca publikasinya IISS, itu negara Asia Tenggara fokusnya kepada green growth, green economy. Nah, itu terkait lagi dengan isu lingkungan, isu mungkin pengelolaan perubahan iklim, kemudian energi, dan bahkan beberapa waktu lalu saya ikut conference di Guangzhou. Itu mereka menggunakan terminologi sustainable security. Jadi jauh lebih kompleks ketika kita bicara keamanan nasional, bukan hanya sekedar tadi manusia, tapi lingkungan bagaimana bisa sustainable. Karena kayak sekarang dengan perubahan iklim sendiri, kita udah rasakan dampaknya tuh, yang 1,5 derajat Celcius kenaikan dalam yang harus dicapai mungkin beberapa tahun ke depan. Sekarang udah tahun ini sudah mulai, dan itu menjadi warning ya. Nah, itu kalau tidak dilihat dari kacamata perspektif keamanan nasional, kita hanya melihat sebagai isu lingkungan saja, tidak terkoneksi, padahal dampaknya banyak. Perubahan iklim tadi, panas misalnya, panen berubah, kemudian mungkin ada siklus misalnya, atau mungkin bencana, banjir dan sebagainya. Ini ada disrupsi kepada mata rantai suplai pangan, suplai energi, kemudian kelangkaan air yang tadinya daerah yang tadinya banyak hujan tiba-tiba jadi kering, berubah 180 derajat, sangat ekstrim. Nah, ini makanya harus dilihat dengan kacamata perspektif yang lebih besar, di mana keamanan nasional ini menjadi, kalau saya bilang mungkin pisau analisa atau mungkin satu lensa. Dan ini bukan hanya melibatkan tadi pertahanan, militer atau satu institusi tertentu. Non-militer juga. Non-militer juga. Dan bahkan ya ini harus kombinasi dari seluruh dimensi yang ada tadi. Itu Mas Hanan. Saya langsung bertanya aja ke Mbak Etna, kemudian ke Mas Frega gitu. Nah, kan dari sisi militer, kemudian dari sisi pengamat juga kan pasti ininya itu pasti berbeda, ininya itu insight-nya itu gitu. Terkait dengan saat ini kan kita tahu bahwa keamanan nasional itu untuk pemerintahan saat ini yang akan datang itu ada yang dinamakan dengan keamanan pangan, kemudian keamanan energi, keamanan air, kemudian dan yang baru-baru ini yang paling penting itu yaitu keamanan cyber. Nah, menurut dari Mbak Etna dan Mas Frega itu seberapa penting dan yang mana yang menjadi prioritas kita gitu dari sisi mungkin dari sisi pengamat, kemudian dari sisi militer, dan mengapa gitu, mungkin bisa dijawab. Mungkin kalau dari saya tuh gampangnya tuh kita bernegara tuh kayak tinggal di rumah ya. Jadi kita kalau tinggal di rumah, satu kita mesti punya energi, ya kan, karena kita butuh listrik, ya kan. Nah itu nggak mungkin kita sekarang bekerja nggak ada listrik, ya kan. Itu satu. Kemudian kita butuh pangan, yaitu pasti karena untuk hidup, ya kan. Nah kemudian setelah itu kita butuh apa lagi tadi,
cyber. Iya, cyber digital. Utama itu sekarang. Nah itu, nanti kita tinggal ngobrol aja. Mungkin kayak Mas Frega nggak makan nggak apa-apa, tapi ininya HP-nya harus jalan terus. Nah kalau ditanya mana yang lebih penting, ya itu agak susah ya. Sama kayak kita di rumah. Jadi kayak kita di rumah, kita penting juga misalnya punya pohon yang teduh ya kan, supaya kita nggak kepanasan. Betul. Udaranya bagus ya kan. Makanan juga kita butuh makanan yang bagus supaya kita sehat, supaya kita bisa bekerja. Kan masih ingat kan beberapa waktu yang lalu ada kasus obat itu yang buat anak kecil sampai anak-anaknya gagal ginjal. Nah itu sebenarnya juga keamanan nasional ya. Iya. Nah itu kan bagaimana coba anak-anak muda kita misalnya makannya cuman mie instan atau minuman-minuman yang manis, ya udah pasti nanti kedepannya badannya jadi nggak sehat, sakit-sakitan, resources kita habis untuk beli obat. Obatnya bahan bakunya impor, ya kan? Kemudian udah badan kita lemah, kita nggak bisa kompetisi, kita nggak bisa produktif, tetap lagi harus beli obat yang 90% materianya impor. Nah itu gimana kita mau kaya, iya kan? Yang bahaya kalau ada sindikasi internasional untuk melemahkan. Sengaja ya, Iya, sengaja. Itu yang jadi isu keamanan nasional. Jadi kalau keamanan nasional dia akan ngelihat, Sabotase itu. iya memang iya kan, dia akan ngelihat, loh ini jangan-jangan memang sengaja nih ada jaringan minuman manis yang masuk ke Indonesia. Suppliernya ya kayak kemarin lah, kayak yang pager. Ya, Ledak di Lebanon Iya, kan. betul. Ya, ternyata udah masuk udah lama barangnya ya. Barang itu sudah lama. Nah, iya jadi makanya tadi Mas Frega bilang kita perlu visualanalisa yang melihat masalah berkehidupan kita tuh dengan lensa keamanan nasional. Iya. Nah, salah satu masalah di Indonesia tuh yang sering saya lihat, memang kayak militer sama sipil itu pasti sudut pandangnya berbeda, pasti nggak mungkin enggak. Cuman yang masalah di kita itu seringkali kemudian muncul ego sektoral. Iya. Jadi sektor A pengen menang sendiri, ya kan, dia yang maju sendiri. Sektor B juga gitu. Atau mungkin militer yang pengen lu harus ngikutin persepsi kita, atau sipil yang harus ngikutinnya. Nah, sebenarnya tuh gimana caranya tuh semua elemen ini, semua sudut pandang yang berbeda ini didiskusikan, sehingga tadi pertanyaannya kita bisa menemukan jawabannya. Saya sih nggak bisa jawab mana yang lebih penting. Itu pertanyaan susah sih. Iya kan, saya nggak bisa jawab, tapi kita perlu, kalau misalnya ini ada orang pangan, ini ada orang cyber, bisa berantem, ya kan? Karena dia bilang, enggak, ini paling penting ya. Nah, tapi gimana kita berdiskusi, mungkin itu tadi yang dibutuhkan Dewan Keamanan Nasional, karena kan sumber daya kita terbatas, uang kita terbatas, waktu kita terbatas, orang kita terbatas, mana yang mau prioritas, misalnya kayak tadi antara pangan, energi sama cyber. Nah, kita alokasikan tuh, ya kan? Yang ini sekian persen, ini sekian, tapi jadi konsensus bersama, kemudian nanti dikerjakan bersama-sama. Mungkin militer misalnya ada kontribusinya juga dalam misalnya ketahanan pangan atau dalam ketahanan cyber. Nah, kontribusinya seberapa, dengan batasan apa? Kemudian dari sipil akan menyumbang apa? Karena kayak kita berdua nih, misalnya kita berdua sama-sama tahu ketahanan pangan itu penting. Tapi kita berdua nggak ada yang pernah jadi petani, iya kan? Jadi itu bukan keahlian kita. Tapi misalnya Mas Frega dia bisa berkontribusi dengan, oh ini sudut pandangnya gini-gini. Kayak tadi misalnya takutnya ada mafia pangan yang pengen menghancurkan kita lewat pangan. Atau misalnya kalau saya, oh ini pendekatannya misalnya kita bisa meningkatkan produktivitas pangan dengan AI misalnya, iya kan, dengan pemetaan geospasial apa segala macam, kemudian kita tahu daerah mana yang harus ditanami tanaman A, ya kan, kemudian nanti alokasi SDM-nya seperti apa. Nah, itu harus bersama-sama. Itu yang menurut saya tuh itu yang kita belum bisa sebagai bangsa untuk konsensus lah. Untuk bersama-sama. Selalu ada ego sektoral, hampir selalu gitu kan. Mungkin kayak tadi juga dibilang Mas Frega, itu awalnya dari pemisahan keamanan
dengan K besar dan K Dan K kecil. kecil, Nah, ya, atau dari sisi konstitusi kita kan masih memisahkan antara pertahanan dan keamanan kan. Keamanan, ya. Nah, itu mau gimana? Kemudian dalam implementasinya gimana caranya supaya nggak ada ego sektoral? Mungkin Undang-Undang Keamanan Nasional yang jadi payung atau National Security, Dewan Keamanan Nasional yang jadi organisasi di atasnya itu mungkin ya bisa menjadi solusi. Cuman gimana caranya nih kita sama-sama tahu bahwa ini kepentingan kita bersama, nggak usah ada yang sok-sok maju paling depan pengen kelihatan paling penting gitu. Nah itu mungkin kalau dari saya ya. Iya. Jadi memang yang disampaikan Mbak Etna itu nggak bisa dilihat hitam putih. Nggak jawab mana, pangan dulu, penting mana, energi dulu, air atau cyber. Karena yang tadi saya utarakan ya bahwa sekarang kan multidimensional, sekarang kompleks. Dan bahkan kalau kita lihat dari basic need, ya memang kita bicara kayak Maslow. Itu adalah pangan yang paling utama atas ya. dengan air, karena manusia tanpa air nggak bisa hidup kan. Kalau tanpa nggak makan masih bertahan, tapi tanpa air nggak bisa hidup. Dan kita tahu bahwa untuk kultivasi pangan sendiri itu kan butuh air, jadi sangat berkorelasi. Nah ketika kita bicara sekarang untuk pengolahan dibawa ke manufaktur, ini kan butuh listrik, energi berarti di situ, entah energi terbarukan atau energi fosil fuel. Transportasinya sampai dengan ke masyarakat, apalagi sekarang urbanisasi. Nah, kemudian untuk mengatur sistemnya semua kan komputerisasi, digital. Dia bicara dengan cyber. Jadi semua saling terkoneksi. Ketika kita bicara makanan aja, ya oke, penting. Kemudian air aja penting. Tapi ini juga sama, saling terkoneksi. Walaupun ya kita bicara tadi, pemerintah berusaha untuk ya perut dulu, basic need dulu yang dipenuhi. Walaupun kalau menurut saya ini harus digarapnya secara paralel bersama-sama. Walaupun mungkin bobotnya ya, tadi Mbak Etna poin penting. Itu seberapa besar? Sumber daya itu ya, kita kan nggak punya sumber daya yang melimpah dalam arti, oke, kita punya SDA, sumber daya alam yang banyak. Tapi kita bicara sumber daya untuk mengelola pangan, air, kemudian energi dan cyber, ini ada sumber-sumber daya lain dalam arti manusianya, SDM-nya. Kemudian financialnya, teknologinya, itu kan bukan biaya yang murah. Nah, itu harus dihitung, dikalkulasi dengan cermat. Nah, ketika kita tidak punya payung keamanan nasional yang secara besar tadi, itu akan menyulitkan. Karena masing-masing melihat, tadi Mbak Etna menyebutkan ego sektoral. Isu analisanya berbeda. Mungkin dari A sampai Z, nggak ada yang ketemu. Tapi ketika kita bicara keamanan nasional, oke, keamanan nasional itu adalah A, B, kemudian T dengan Z. 4 itu yang dilihat ketika melihat perspektif itu dari Kementerian A, Kementerian B, dari TNI, dari Polri, melihatnya oke, A, B, T, dan Z. Ini menjadi prioritas yang tadi. Sehingga kontribusinya apa di situ? Ada fill the gap. Kita tidak melakukan, mungkin ada slogan do not reinvent the wheel, kan? Kita nggak mau lagi melakukan hal yang sama. Nah, ketika satu institusi misalnya tadi udah melakukan, misalnya tiba-tiba institusi lain, wah ini seksi juga nih isunya, buat program serupa dengan melakukan hal yang sama. Ini kan akhirnya kan nggak efektif dan efisien. Terjadi ketimpangan lah ya antara ininya. Jadi makanya sulit untuk menjawab tadi hitam putih ini mana harus nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, atau mana harus A, B, C, D. Kalau saya melihat sekarang ini menjadi sebuah isu yang sangat kompleks. Makanya untuk bisa sampai di situ, jangan lagi kita terbelenggu dengan tadi poin menarik adalah ketika pertahanan dan keamanan. Selalu kita ketika menjadi bahasa serapan bahasa Indonesia itu menjadi problem. Pertahanan definisinya ini, keamanan definisinya ini. Padahal ketika kita melihat ya ke bahasa di negara-negara lain, national security, pahami security sendiri artinya berbeda, tapi ketika melihat national security itu ada konteks yang lebih luas. Nah, harusnya kita mungkin lebih legowo tadi supaya bisa ya blending lah. Kemudian tadi poin menarik ada antara sipil dengan militer. Ini kan Mbak Etna co-foundernya nih. Ini beberapa event sudah dimulai interaksi, dan itu saya juga sejak 2009 saya berupaya untuk endorse. Saya waktu itu terlibat di beberapa summer course dengan mahasiswa, karena waktu itu ya agak ini juga sih, agak kaget juga ketika saya ikut salah satu forum, terus dengan mahasiswa S1 gitu. Ya memang kebetulan saat itu saya baru selesai S2, sehingga ketika diskusi, interaksi, saya bisa kontribusikan sesuai dengan keilmuan saya. Tapi begitu ketemu dengan mahasiswa sipil ini, dia bilang, oh Pak, kok ada juga ya yang
punya pengetahuan seperti Bapak di TNI. Saya kira otak dengkul semua. Jadi memang sempat ada gap ketika kita reformasi yang tadinya hubungan sipil militer mungkin ya menyatu itu seakan-akan menjadi sangat kontradiktif. Dan waktu itu memang saya sendiri waktu 98 dilantik, biasanya dilantik di istana, tahun itu dilantiknya di Mabes TNI karena dengan situasi reformasi saat itu. Dan bahkan waktu kita lewat Di demo ya? Bukan hanya di demo, Ditipukin dilemparin ya? batu. bus kita dilemparin batu. Diteriakin anak setan loh waktu itu. Itu jadi ada gap di situ. Setelah sekian lama, sekarang sudah mulai tertata. Dan bahkan kalau dilihat dari LPDP pun itu juga TNI, Polri dengan masyarakat. Jadi ada interaksi harus dibangun. Sama ketika mendirikan UNHAN 2009 misalnya di zamannya Pak SBY waktu itu melting point antara sipil dengan militer. Dan tujuannya adalah mengedukasi yang dari komunitas sipil untuk punya pemahaman terhadap pertahanan. Karena pertahanan sendiri dilihat kan, wah ini punyanya militer nih, padahal kan sekarang enggak. Nah, sama juga ketika bicara keamanan nasional, itu stakeholdernya banyak. Semua komponen masyarakat terlibat. Nah, harus ada desainnya. Untuk bisa punya desain harus ada kebijakan. Untuk bisa punya kebijakan harus punya legal formalnya. Legal formalnya undang-undangnya. Nah, undang-undangnya sekarang sampai dengan saat ini kan memang beberapa kali ada juga mungkin proses yang terhambat. Ya mudah-mudahan di pemerintahan yang baru kesamaan visi itu bisa dicapai, undang-undang itu bisa disahkan, habis itu dilengkapi. Karena kita bicara sudah undang-undang, sistemnya dibentuk, desainnya dibentuk, awaknya, nah, otomatis awak misalnya dari presiden, kemudian menteri siapa saja, panglima TNI, kemudian siapa saja yang terlibat di situ, SDM-nya harus disusun. Entah itu yang tadi menganalisa ancamannya sekarang ada nggak berevolusi, ada nggak muncul ancaman-ancaman baru. Kita melihat yang menarik nih dalam mungkin 3-4 tahun terakhir ya, Ukraina, kemudian yang di Timur Tengah nih, itu pergeseran aktor. Kemudian pergeseran metode yang tadinya mungkin dengan konvensional menggunakan drone. Bahkan Ukraine beberapa waktu yang lalu itu kita lihat kan dengan videonya ngancurin punyanya Rusia hanya dengan drone saja. Jadi penggunaan teknologi itu sekarang sebagai sebuah hal yang tidak bisa dihindari lagi. Nah, untuk bisa menggunakan teknologi ternyata bukan teknologi yang mahal, beli drone-drone yang murah, tapi dimodifikasi, dikoneksikan, akhirnya dia bisa menghancurkan sasaran-sasaran tertentu. Sama juga dengan misalnya yang kemarin waktu di Israel, yang Hamas ya. Itu kan Iron Dome-nya harusnya dirancang untuk bisa menangkal, tapi ternyata skenario-nya kan, yang namanya manusia kan, ratusan, akhirnya ada juga yang bisa menembus dan bahkan dilakukan di multiple spot, sama sekali tidak di planning, tidak diantisipasi, akhirnya terjadilah konflik itu yang bahkan sampai sekarang masih berlanjut. Padahal domnya harganya berapa? Harganya berapa ya kan? Murah. Jadi kita harus berpikirnya out of the box. Jadi, nah tadi selain SDM yang membuat desain, tapi SDM juga mungkin yang sebagai operator sampai di bawahnya juga harus punya mindset yang sama. Dan yang paling penting edukasi kepada publik. Ketika bicara ini sudah ditentukan sebagai isu keamanan nasional, jangan lagi nanti muncul, wah ini mau dipolitisasi, sehingga membuat kontraproduktif terhadap upaya-upaya yang dilakukan pemerintah, kemudian mungkin ya pemangku kepentingan sesuai dengan desain tadi, dengan undang-undang tadi. Makanya prioritasnya ya bagaimana kita menyamakan persepsi sehingga proses itu baik itu berjalan di pemerintahan, kemudian di mungkin kementerian, di TNI, di Polri, bahkan sampai di parlemen yang dalam arti ketika kita ingin mengajukan usulan undang-undang, gono-gonya terakhir kan ketok palunya ada di DPR. Tapi juga tadi komunitas yang Mbak Etna mungkin lakukan, atau mungkin beberapa organisasi termasuk juga mungkin Purnomo Yusgiantoro Center yang mengundang kami dari militer, kemudian pengamat Mbak Etna dari sipil. Nah, interaksi-interaksi seperti ini penting sehingga kita punya pemahaman yang sama ketika melihat satu isu. Oke, energi, air, kemudian pangan, cyber itu sebuah prioritas bersama. Nanti tinggal ini mungkin kementerian ini yang menangani, kemudian kementerian ini yang menangani. Tapi ada irisan. Jadi tidak bisa hanya satu super body atau super actor yang turun. Ya nanti tinggal pembagian perannya saja yang diatur di situ. Nah, tentunya ya ujung tombaknya kalau kita melihat kepada National Security Council di negara lain, biasanya antara presiden atau prime minister, perdana menteri atau presiden di situ yang sebagai ketuanya,
eksekutifnya di situ, kemudian ya ada beberapa badan lagi yang memang mendukung di situ pengambilan keputusan. Itu. Oke. Ya, menarik ini karena saya juga mengikuti beberapa perkembangan ya terkait untuk pembentukan Dewan Keamanan Nasional dan permasalahannya di Indonesia sekarang ini sebetulnya ada dua hal. Yang pertama tadi sudah disebutkan mengenai regulasi kan kita belum ada. Yang kedua itu acceptability publik, itu kita masih belum mendapatkan yang pure di atas 50% lah mungkin, karena ada beberapa yang berpendapat bahwa nanti ketika ada Dewan Keamanan Nasional ini otoritas militer itu tidak sejajar dengan otoritas sipil gitu dalam fungsi ABRI dalam kaitannya dengan hubungan sipil, karena kan kalau terkait dengan hubungan sipil militer itu kan harusnya seimbang ya untuk menuju negara maju ya, apalagi Indonesia sekarang juga menuju demokrasi yang prosesnya belum sepenuhnya matang gitu. Dan bagaimana kira-kira pendapatnya dari Mbak Etna dan Mas Frega terkait hal ini? Ya, jadi kembali lagi yang saya sampaikan bahwa ketika kita melihat isu keamanan nasional ini nggak ada satu aktor yang dominan di situ. Dan bahkan kalau melihat tadi model-model yang berlaku di negara-negara lain, baik mungkin di Amerika, Inggris maupun negara tetangga kita ya di Filipina, Malaysia dan Thailand, kepala negara atau kepala pemerintahan di situ sebagai pemimpinnya, di situ aktornya ada beberapa. Jadi melibatkan beberapa lembaga. Dan makanya ketika undang-undang dibuat itu harus memikirkan sistem desainnya, bagaimana mereka beroperasi, kemudian mungkin regular attendee-nya, siapa yang secara reguler ikut, mana yang situasional. Mungkin ketika bicara energi misalnya, untuk isu-isu yang terkait energi dari SDM dilibatkan secara situasional. Kalau misalnya cyber sekarang karena semuanya terkoneksi, berarti secara reguler cyber harus ikut, entah itu dari BSSN ataupun Kominfo. Karena Kominfo itu setahu saya di Malaysia masuk di bawah National Security Council. Information and Media kalau nggak salah itu masuk di situ. Keuangan yang tadi saya sebutkan itu masuk juga di situ, karena berbicara menghadapi isu keamanan nasional ada cost yang harus digunakan di situ. Otomatis ini berpengaruh juga mungkin pada APBN, utilisasi instrumen apapun yang digunakan, bukan hanya militer. Seperti COVID misalnya, itu sebagai isu keamanan nasional kan. Itu bukan hanya militer saja, bukan hanya mungkin polisi, bukan hanya Kementerian Kesehatan. Sebenarnya itu pelajaran yang sangat bagus ketika kita menghadapi isu keamanan nasional. Hanya bagaimana kita melembagakan dan melihat itu sebagai sebuah isu analisa yang memang disepakati bersama. Nah, terkait dengan yang tadi Mas sampaikan, mengedukasi publik ya tadi, kan poin keduanya, bagaimana publik. Nah, engagement seperti ini sebenarnya. Mungkin dari podcast kita ini ini bisa mengedukasi publik. Ini sebenarnya terus terang saya mengapresiasi luar biasa ya. Jadi karena jarang, makanya begitu kemarin diundang, wah National Security, oke, ini bagus nih, topik yang memang relevan pertama kali mungkin dan urgensi sebenarnya kalau menurut saya. Mungkin saya nambahin ya. Jadi memang kita punya trauma dwi-fungsi ABRI. Betul ya. Kan? Itu yang nggak apa-apa. Nah, cuman di satu sisi sipil tuh juga harus belajar sebenarnya dwi-fungsi ABRI itu apa sih? Kemudian kesalahannya itu ada di mana? Ya kan? Karena kayak tadi mungkin kita selama beberapa menit sebelum kita udah sepakat bahwa ada penting nih kita sama-sama jaga keamanan nasional. Cuman trauma itu memang ada. Nah, sebenarnya kalau saya pelajari kuncinya itu ada di legitimasi dan ROE engagementnya, rule of engagementnya. Jadi misalnya gini, contoh tadi Mas Frega ngomong soal COVID, ya kan? Jadi legitimasi itu ada di presiden dalam negara demokrasi. Kenapa? Karena dia dipilih oleh publik. Ketika presiden mau menggunakan alat negara yang koersif, alat kekerasan yaitu militer, itu presiden berhak karena dia punya legitimasi politik, ya kan? Jadi dia bilang saya mau pakai TNI nih untuk COVID. Nah, ya kan? Nanti kemudian mekanismenya presiden harus mempertanggungjawabkan di parlemen, ya kan? Dan kemudian nanti mempertanggungjawabkan tentunya di pemilu berikutnya. Nah, tapi kalau kita ngomong soal COVID misalnya, presiden bilang saya mau pakai tentara nih. Kenapa? Karena misalnya dinas kesehatannya kurang atau misalnya ini udah masalah keamanan nasional, kita butuh
semua yang bisa kita pakai, bukan cuma tentara tapi polisi, pelajar, ya kan. Nah, kenapa tentara itu khusus? Karena dia kekuatan koersif, satu-satunya alat negara yang boleh membunuh. Nah, kita kan nggak mau, dan tentara juga saya pikir dengan Sisan Kamrata, tentara juga nggak mau bunuhin warga sendiri. Iya, mereka nggak mau karena itu memperlemah diri mereka sendiri sebenarnya. TNI itu sadar. Nah, jadi perlu ada legitimasi politik tadi, ya kan, itu presiden mau menggerakkan TNI untuk COVID misalnya. Nah, kemudian ada rule of engagement-nya. Jadi kita kasih batasan, misalnya, oh tentara itu tugasnya ini, ya kan, kemudian diumumkan ke publik. Jadi publik tahu, oh memang tentara itu tugasnya ini. Tapi kemudian ketika tentara misalnya di luar tugasnya, misalnya kalimatnya tentara mempersuasi publik atau membujuk publik untuk divaksin, ya kan? Nah itu kan diumumkan nih, kita tahu oh tugas tentara itu. Jadi begitu ada tentara datang bawa senjata ke rumah, ayo lo divaksin gitu kan? Nah, kita tahu oh ini udah melanggar nih, ya kan? Nah, jadi ada saling pengertian. Tapi kalau tentaranya Babinsa datang ke rumah terus Bu, ibu divaksin, terus ibunya ada tuh saya nemu kejadian ibunya wah nggak mau terus tentaranya ngebujuk, ya kan, ibunya udah susah jalan, akhirnya udah Bu saya gendong gitu kan, akhirnya digendong sama Babinsa dibawa. Nah itu kan bagus, maksudnya itu menyelamatkan si ibu kan sebenarnya ya, ibunya mungkin juga senang digendong tentara yang ganteng apa segala macam, ya kan. Nah, jadi di situ, jadi legitimasi politiknya itu udah harus ada. Kemudian masyarakat itu bisa kontrol terus, dan rule of engagement-nya itu yang harus jelas. Jadi misalnya kayak COVID kan jelas dari tanggal segini sampai tanggal segini, ya kan, bisa diperpanjang. Kalau nanti misalnya diperpanjang sampai tanggal segini. Nah kemudian nanti ya itu diumumin mekanismenya itu seperti ini. Tentara mana yang digunakan untuk COVID? Ya pasti tentara yang di wilayah dan dan yang ngerti, ya jangan juga tentara tempur di batasan atau yang. Tapi kalau COVID-nya menarik ya, karena di Inggris pun juga mereka semua resource yang ada diturunkan. Karena waktu itu kan force major. Dan waktu itu ya memang tadi poin yang disampaikan Mbak Etna. Sebenarnya yang tadi saya lupa mention sebenarnya kepentingan nasional. Jadi ketika kita bicara keamanan nasional, kita harus bisa mengidentifikasi kepentingan nasional kita apa sih. Nah ini memang selama ini kan belum pernah ada dokumen yang kayak di luar, kayak kita melihat mungkin negara-negara barat itu di national security strateginya di outline sudah ada ya nasional. Kita memang karena sensitivitas sehingga selalu merujuknya pada Undang-Undang Dasar 45, pembukaan itu kita melihat sebagai kepentingan nasional. Nah mungkin harus di breakdown di level yang lebih strategis operasional, sehingga memudahkan kita untuk menerjemahkan ke level operasional. Nah terkait COVID tadi, menarik, waktu COVID terjadi pada saat itu saya masih di London, saya diminta untuk juga sharing dari RSAS. Ya kebetulan ada beberapa yang mengkritisi juga, ini Indonesia gimana nih pelibatan. Saya bilang ya Inggris itu memang beruntungnya punya Joint Doctrine Publication, di mana untuk terorisme, kemudian untuk wabah penyakit, kemudian event-event olimpiade, mega event, termasuk beberapa kategori lain, itu bisa diutilisasi tanpa mereduksi fungsinya dia sebagai alat pertahanan negara. Dan itu dipublikasikan kan. Joint Doctrine kita bisa bisa diakses umum. Nah, dan bahkan 2017 terakhir di update tuh 2022. Memang mereka menyebutkan defense bukan lagi sebagai last resort, tapi sebagai supporting lead government. Jadi ketika ada isu itu bisa diturunkan. Tapi kita kan belum punya nih pemetaan itu di mana ketika harus diperbantukan. Nah, sehingga ketika itu dokumen itu sudah ada, bisa diakses oleh publik, begitu diutilisasi tidak menimbulkan karena kita publik udah tahu, karena publik udah tahu oh dia lagi ngerjain yang ini nih, ya kan, udah sebelumnya udah dikasih tahu. Jadi karena bicara COVID, saya waktu itu sempat jadi danim juga 2022, itu luar biasa. Kita by name by address. Bisa dibayangkan melakukan hal ya untuk membantu pemerintah ya. Ada perintah dari Panglima TNI juga, kemudian dari Panglima Kodam gitu, kita mengidentifikasi. Saya waktu itu sampai 26.000, bisa dibayangkan. Di satu wilayah 26.000 dikasih waktu dalam beberapa minggu mendistribusikan
untuk bantuan COVID waktu itu untuk pada masyarakat. Ya memang bukan hal yang mudah dalam arti ya kita punya tugas pokok kewilayahan, khususnya kewilayahan memang engagement di situ. Dan memang kenapa waktu itu digunakan tentara itu kan udah dikontrak mati untuk negara. Jadi begitu COVID nggak tahu nih tiba-tiba bisa mati kan, ya udah resiko dari sebagai prajurit. Sehingga itu juga digunakan dan bukan hanya Indonesia aja. Inggris, kemudian beberapa negara pun juga banyak menggunakan militer ya karena SOP-nya, infrastrukturnya, logistiknya dengan chain of command. Begitu perintah langsung nggak dilakukan, insubordinasi atau kelana yuda masuk penjara. Padahal bajunya tuh pakai pedal, modal pedal aja ya, nggak pakai hazmat, nggak pakai apa enggak. Makamin yang di COVID itu kan bisa dilihat. Ya sementara dokter-dokter sipil yang tahu mungkin karena tahu resikonya dia nggak mau. Udah lengkap dia semuanya ya. Nah ini yang kayak gini kan kepentingan nasional tadi ketika oh ya begitu kita melewati satu fase di mana kepentingan nasional kita itu sangat fundamental, itu dampaknya bisa kolaps ke yang lain. Tapi kemarin pada saat COVID kan pemerintah melihat sebagai sebuah isu, walaupun itu mungkin kita belum punya badannya, belum punya undang-undangnya, tapi saya bisa melihat COVID itu sebagai isu keamanan nasional dan akhirnya diambil kebijakan semua stakeholder dilibatkan, termasuk utilisasi militer. Walaupun ya itu Mbak Etna tadi nyampaikan kan ada perspektif masyarakat sipil, ada dari think tank, mengkritisi tentara ngapain, Inggris aja udah berapa belas ribu udah turun. Tapi kan konteksnya beda mereka. Mereka masyarakat lebih sedikit. Kemudian mereka masyarakatnya mungkin dari literasi lebih mudah, dari teknologi, dari kondisi ekonomi, ya terus terang mereka ada juga yang terpuruk. Berbulan-bulan di lockdown waktu itu, nggak punya pekerjaan juga. Nah, Indonesia lebih kompleks lagi, masyarakatnya sebarannya beragam. Dari tingkat pendidikan, dari tingkat ekonomi, kemudian dari geografisnya juga. Geografis, belum lagi kita bicara sukunya, apanya, ada belum berapa ratus etnis. Kelompok anti vaksinnya banyak ya. Iya, seperti itu. Nah, kalau harapannya ketika kita sudah punya tadi legal formal, kemudian kita bisa mendesainnya, bisa mengawaki, bukan hanya di level tataran eksekutif, tapi juga di level bawah sampai dengan operator dan mengedukasi ke publik. Sehingga ada sinergitas di situ, sinergisitas semua stakeholder. Ini kalau ketika ada kontingensi yang force major misalnya, kita nggak minta ya, nggak berharap misalnya ada kontingensi, taruhlah yang kayak kemarin misalnya cyber, pusat data, tahu siapa yang harus beraksi, leading sektornya siapa ya, leading sektor siapa, dan semuanya udah tahu, nggak mau semuanya istilahnya saya mau menjadi pemain utama. Ada episode-episode, jadi ibarat sinetron itu mungkin ada episode-episode di mana oh ya ini yang aktor utamanya si A, ini berikutnya si C, D, di mana itu, tapi tetap kendalinya adalah di presiden tentunya, karena National Security Council itu semuanya di bawah presiden di situ. Nah ini yang memang menjadi sebuah urgensi ketika ke depan, harapannya mungkin pemerintahan yang baru bisa melihat ini sebagai sebuah isu sentral yang bisa dituntaskan. Mungkin tadi juga yang perlu digarisbawahi itu komunikasinya itu penting. Jadi masalah di militer kita itu kan dari dulu tuh semuanya dibilang rahasia, ya kan. Nah, padahal kayak di luar negeri doktrin udah bisa di-download, ya kan. Nah, jadi gimana masyarakat sipil percaya sama tentara kalau tentara bilangnya ini semua rahasia, ya kan. Padahal kan sebenarnya yang rahasia itu kan kita tahu operasi apa, ya kan. Tapi kalau misalnya hal-hal yang memang harus dikerjasamakan dengan sipil ya memang harus dibuka, kemudian didiskusikan, diperdebatkan, disepakati, kemudian saling mengontrol ya kan. Nah, itu kan lebih nyaman ya sebenarnya. Ya kalau beberapa sih kayak teater strategi ya, saya lihat beberapa negara itu dokumen utamanya rahasia. Kayak kemarin saya waktu sekolah di Amerika tahun lalu, itu dokumen aslinya saya nggak dikasih, tapi saya hanya dikasih summary-nya aja, sehingga key point-nya itu bisa diakses. Nah mungkin sama juga ketika ada yang terkait dengan kekuatan mana aja yang bisa digunakan, itu kan masih data rahasia sensitif. Tapi pola operasionalnya seperti apa yang memang beririsan dengan stakeholder lain, apalagi dengan masyarakat ya. Itu diedukasi sehingga masyarakat pun juga paham. Oh ketika ini dipakai, oh ya ini bagian dari desain besar. Kita untuk keamanan nasional adalah kepentingan nasional Indonesia yang harus dilindungi dan dijaga. Bahkan kalau saya lihat dari Undang-Undang Pertahanan Negara ya, itu sebetulnya ada 2 operasi ya kalau di TNI itu, ada operasi militer dan juga yang selain perang ya, yang perang dan selain OMP perang. dengan OMSP. Dan saya rasa juga publik juga belum tahu sepenuhnya tuh Mas, karena taunya kalau misalkan TNI, Polri itu mereka hanya
berkaitan dan bersinggungan dengan keamanan, dengan militer gitu. Dan di publik juga kalau misalkan kita kemarin ada situasi Covid, taunya ini kenapa TNI Polri ikut ya, padahal ini kan domainnya domain kesehatan itu. Kenapa? Dan di situ kan kita harus tahu tuh bagaimana cara mengedukasi publik dengan benar gitu kan. Dan saya harapkan juga podcast ini bisa memberikan edukasi serupa gitu. Kalau kita kembali lagi terkait Dewan Keamanan Nasional, Mas, di Undang-Undang Pertahanan Negara itu juga menyebutkan di situ terkait pembentukan Dewan Pertahanan Negara ya, Dewan Pertahanan Nasional. Dan saya rasa kalau misalkan kita mau mengencourage Dewan Keamanan Nasional, hampir-hampir sama sih sebetulnya ya, mungkin Dewan Pertahanan Nasional gitu ya. Cuma mungkin lembaganya lebih ditingkatkan ya levelnya, karena yang sekarang ini seperti kemarin ada diskursus di parlemen juga di DPR ketika ada serangan cyber, itu yang bertanggung jawab siapa sih gitu kan. BSSN di situ ada, Kementerian Kominfo ada, sekarang ada Kementerian Polhukam gitu. Dan kalau misalkan ke depan ada Dewan Keamanan Nasional, mungkin lebih tepatnya di situ yang berbicara Dewan Keamanan Nasionalnya ya. Dewan Keamanan Nasional. Dan bahkan bukan hanya isu-isu, bisa jadi ekonomi misalnya yang kayak krisis 2008 global financial crisis itu bisa juga dibawa, karena turunannya kan banyak tuh. Ketika bicara misalnya ekonomi, ada misalnya mangkrak ekonomi, dampaknya kepada kerusuhan sosial kan instabilitas. Itu juga melakukan disrupsi terhadap stabilitas nasional, jadi isu keamanan nasional. Jadi makanya tadi yang saya bilang, ada episode-episode ini harus dirinci dan didesain terus disepakati bersama. Jadi ketika memilih episode ini, oh berarti skenario ini yang dipakai, siapa yang jadi aktor utamanya, siapa jadi figurannya. Episode yang berikutnya misalnya apa. Nah, ini yang harus dipetakan, dan itu harusnya idealnya tidak permanen. Dalam arti kita mengikuti tren. Karena ancaman kan ini berevolusi, teknologi berevolusi. Tadi saya sampaikan Ukraine, kemudian di Timur Tengah, bahkan di Armenia, Azerbaijan juga berubah di situ. Sehingga ketika kita sudah buat ya yang saya bilang tadi, Joint Doctrine Publication-nya UK sendiri 2017 2022 mereka update. Bisa periodik tiap 5 tahun, sehingga aktual, menghadapi kondisi itu aktual. Dan bahkan saya nggak tahu sekarang mungkin dengan aktornya negara, non negara atau kombinasi. Nah sekarang kalau dengan adanya AI yang bukan manusia dia, tapi ada teknologi yang bisa secara independen. Ini nggak tahu kan di film-film ini bisa menjadi ancaman mungkin masa depan. Kita nggak tahu, ini bisa jadi dipetakan sebagai sebuah ancaman, karena saya melihat mulai banyak itu diregulasi, termasuk penggunaan artificial intelligence. Mana ada beberapa workshop yang saya lihat penggunaan dalam militer. Sama juga dengan robotik ya. Drone itu juga sebenarnya sempat jadi diskursus di hukum internasional kan, antara legal apa enggak. Targeted killing ya, menggunakan presisi dan sebagainya. Nah, bagaimana begitu dia sudah menggunakan AI? Ternyata kan di Israel kemarin juga sempat jadi masalah kan, di Gaza menggunakan AI ternyata salah. Akhirnya jadi pekerja-pekerja yang kemanusiaan yang jadi korban, dan bahkan ada yang pekerja dari PBB yang kena juga jadi korban. Jadi filosofis ya, just or unjust ya kan, legitimate. Karena keputusan, ada filmnya tuh ya, yang drone itu ketika keputusan untuk membunuh atau enggak bukan ada di tangan manusia. Nah itu pertanyaannya udah filosofis ya kan. Ini yang perang tuh sebenarnya siapa ya kan, bahaya nanti. Karena untuk memudahkan manusia, ya, awalnya kan tadinya kan masih dikontrol operatornya, masih ada manusia. Tapi lama-lama manusia ingin kan lebih efektif, efisien. Pakai algoritma, pakai pola yang mungkin jutaan. Oh ya, ini bisa presisi nih. Dia melihat fitur dengan thermal, panas suhu, kemudian dengan figur fisiknya, akhirnya ditembak. Tapi ternyata begitu kena beda. Karena ya itu tadi. Ini kan proses yang masih berevolusi terus. Tapi kita juga harus memikirkan itu. Jangan sampai ketika itu nanti digunakan oleh aktor-aktor tertentu kepada Indonesia misalnya, kita sangat wilayah konflik, ini akan menjadi bumerang buat kita. Nah saya mau tanya, ini menarik karena di negara di sekeliling kita, terutama di Asia Tenggara dan juga di Australia lah gitu, itu sudah memiliki namanya Dewan Keamanan Nasional. Kenapa Indonesia itu belum memiliki? Apakah ada quote unquote itu campur tangan asing gitu ya? Menurut Mbak Vietnam ini.
Kalau yang saya perhatikan ya, saya sih belum bisa mendeteksi campur tangan asing. Walaupun kalau saya asumsikan selalu ada, ya kan. Cuman kalau yang saya lihat itu ada ego sektoral yang kemudian ada motif kekuasaan politik dan ekonomi. Jadi playing field-nya itu nggak flat gitu ya. Ini nggak imbang. Jadi itu yang kemudian menjadi masalah ketika kita ngomongin keamanan nasional yang harusnya menjadi kepentingan nasional dan kepentingan kita masing-masing, tapi kemudian ada aktor-aktor yang selama ini mengambil keuntungan dari sistem yang existing, itu kemudian jadi nggak teradres, tersolusi gitu ya, dengan undang-undang yang seharusnya atau regulasi yang harusnya kita bikin. Nah, itu yang makanya kenapa tadi saya ngangkat soal ego sektoral, karena kepentingan institusi ini yang kemudian jadi terlalu dominan. Itu yang harus kita selesaikan. Bukan kita sih, kita levelnya ini ya, tapi itu yang harus nah itu yang tadi mungkin Mas Hanan juga sempat ngomong bahwa demokrasi di Indonesia tuh belum belum mature ya, belum terkonsolidasi kalau bahasanya orang-orang politik tuh belum itu. Nah, itu tuh yang menjadi masalah, sehingga seharusnya kita misalnya kayak saya dan Mas Frega nih, walaupun mungkin dia sipil, dia militer, saya sipil, tapi kita bisa berdiskusi di dalam playing field yang flat. Jadi setara, bahwa kemudian ada ketidaksetujuan nggak apa-apa, wajar. Tapi kemudian kita nih mau kemana sih misalnya, iya kan? Kita tuh mau menjaga, pasti kan ada irisan juga, ya kan? Nah, di irisan itu aja kita bekerja. Itu yang kemudian yang tadi kalau skup yang lebih besar itu keamanan nasional. Tapi kan menjadi susah ketika misalnya Mas Frega atau misalnya saya gue nggak mau ngasih yang porsi ini karena selama ini ketika saya menguasai yang sektor yang ini, saya dapat banyak keuntungan pribadi atau keuntungan institusi. Ntar harus bagi-bagi kue nih sama Mas Frega, itu saya nggak mau ya kan lah. Padahal kan sebenarnya kue dibagi dikit nggak apa-apa, yang penting kuenya tambah besar. Kan nggak apa-apa ya, tadinya misalnya kuenya 10 cm terus semua buat saya. Tapi kalau misalnya harus 20 cm. Terus dibagi dua gitu ya sama kan aja. ini. Nah, cuman sekarang kalau saya lihat kenapa undang-undang Kamnas itu nggak itu karena terus terang aja ada kepentingan yang mungkin pribadi atau institusi yang berusaha untuk menggagalkan itu. Nah, itu yang sangat disayangkan kan, karena biar gimana pun harusnya kepentingan nasional itu ada di atas segalanya. Bahwa kemudian kepentingan saya agak tereduksi dikit, tapi kalau kemungkinan kepentingan nasionalnya itu terakomodir, nah itu lebih win-win, karena at the end walaupun kepentingan pribadi saya misalnya terakomodir sangat besar, tapi kalau sistemnya jelek, pada ujung-ujungnya saya akan kalah juga, akan rugi juga gitu loh. Itu yang perlu ya mungkin bukan level kita ya, tapi mungkin pembesar itu juga perlu diingatkan gitu kan. Itu sih kalau dari saya ya. Makanya tadi poin saya semua stakeholder kan. Jadi bicara bukan dari eksekutif. Ketika melihat RUU Kamnas nih, itu kan DPR ya. Nah, DPR juga punya peran penting. Sebagai contoh misalnya Undang-Undang TNI nih, udah 20 tahun nggak pernah diupdate kan. Padahal kalau melihat sebenarnya kan banyak tuh ancaman sudah berubah. Domain tadi cyber, ruang angkasa belum masuk, bahkan diplomasi militer itu juga belum masuk. Hanya masuk diplomasi angkatan laut di situ. Padahal ketika melihat diplomasi militer darat, laut, udara sekarang sudah jadi instrumen diplomasi militer. Nah, ketika bicara utilisasi militer harusnya dimasukkan di dalam undang-undang, tapi kan nggak ada. Apalagi ketika bicara misalnya hubungan antar negara, militer sebagai salah satu aktor utama selain mungkin Kemlu untuk kedaulatan misalnya. Tapi itu belum terrefleksi di situ undang-undang itu. Nah, sama juga ketika undang-undang Kamnas yang sudah ada saja mau kita update,
itu prosesnya 20 tahun nggak jadi. Jadi bukan karena dari pemerintah atau TNI tidak mengajukan, sudah proses itu, tapi selalu tidak dilihat sebagai prioritas. Padahal ancaman ini kan berevolusi. Makanya di Seminar Nasional Angkatan Darat 2022 itu ada salah satu statement dari narasumber bahwa ketika bicara militer ini waktu itu dalam Angkatan Darat, doktrin itu lebih prioritas ketimbang regulasi. Karena doktrin itu kan mengikuti tren. Kita begitu tempur misalnya, sebagai misalnya, ya ini analogi aja ya Mas ya. Mas sebagai lawan saya misalnya, Mas udah pakai teknologi modern misalnya, udah pakai robotik, sementara saya masih pakai pedang sama perisai kan. Nah, undang-undang saya mengatur saya nggak boleh menggunakan selain pedang dan perisai. Padahal musuhnya udah pakai robotik, udah pakai senjata. Ini kan nggak logis ya harusnya. Harusnya kita regulasi itu diupdate juga. Oke, kamu harus pakai robotik dan harus pakai senjata juga, sehingga apple to apple bertarungnya. Walaupun ya dalam beberapa kajian ada juga asymmetric warfare, di mana teknologi bukan menjamin. Hanya dalam berbicara tadi, ketika kita mau mencapai keamanan nasional, selain tadi ada public security, internal security, human security, tapi ada masalah pertahanan negara di situ. Nah, itu harus dibicara juga pengembangan kekuatan, pengembangan kapasitas. Nah, ini terkait dengan kemampuan alutsista kita, darat, laut, atau udara. Itu bicaranya kan di situ tuh. Nah, di mana undang-undang TNI aja 20 tahun sama sekali belum direvisi. Nah, apalagi undang-undang baru ini, mungkin resistensinya akan lebih tinggi, menyamakan persepsi. Makanya ini harus butuh salah satu momen konsolidasi barangkali yang tadi disampaikan oleh Mbak Etna, di mana ya kita melepaskan segala kepentingan tadi, pribadi, kelompok, kita melihatnya kepentingan nasional Indonesia. Apa kepentingan nasional Indonesia? Karena ketika keamanan nasional ini tidak dilihat sebagai sebuah isu urgensi, kita akan capek, sibuk memulai lagi sesuatu yang baru. Padahal pernah dilakukan waktu COVID misalnya. Ketika kita buat desain, ketika menghadapi wabah seperti COVID, yang mungkin bisa dikategorikan sama seperti Spanish flu, polanya sama. Nah, sekarang dengan lebih siap, ketika terjadi lagi mungkin 20, 30 atau 100 tahun ke depan, ini sudah ada fondasinya. Sama juga krisis ekonomi misalnya ada, atau misalnya tadi pusat data nasional misalnya cyber, dan bahkan bukan hanya data. Beberapa kajian itu sekarang dengan sistem tadi yang saya sampaikan bahwa terkoneksi, pengatur energi itu semuanya kan menggunakan cyber semua. Jadi begitu serangan cyber, listriknya mati. Itu terjadi juga di Israel yang negara maju bisa diserang. Belanda pengelola airnya itu untuk pertanian diserang cyber nggak jalan. Pertaniannya akhirnya terganggu. Nah, yang kayak gitu-gitu itu harus dipetakan, sehingga ketika ada skenario episode 1 sampai 100 atau 1 sampai 1000, kita udah tahu. Ketika episode 1 begini, episode 57 begini, episode 230 begini. Ya, kita harus petakan. Nah, tapi kalau nggak ada regulasinya, nggak ada legal frameworknya, susah. Ketika legal framework sudah ada, kita bisa buat desainnya, bisa awakin, baru bisa kita eksekusi di situ. Nah, pertanyaan terakhir nih buat Mbak Etna sama Mas Frega gitu. Bagaimana tanggapan, ya mungkin ini salah satu pertanyaan pamungkas juga sih nanti di podcast ini ya. Bagaimana tanggapan Mas Frega kemudian Mbak Etna itu terkait dengan RUU Keamanan Nasional? Gimana tanggapannya? Perlu dipercepat atau gimana? Ya, kalau saya melihat, mungkin bukan karena saya sebagai militer ya. Kami kan sering baca literatur, karena kan saya dosen juga, jadi baca literatur keamanan nasional itu di negara-negara lain. Gak usah jauh-jauh ya, tadi kan saya sampaikan. Thailand 1910, Malaysia 1971, Filipina 1950. Mereka negara-negara yang dalam arti ya hampir sama dengan kita, negara Asia Tenggara. Dari jumlah manusianya lebih sedikit, kompleksitasnya lebih sedikit. Sementara kita 278 juta, negara kepulauan, problemnya jauh lebih kompleks. Kita belum punya. Nah, ini harusnya sebagai sebuah urgensi. Terlepas tadi ada dikotomi K besar K kecil, kemudian Mbak Etna tadi menyampaikan ada mungkin reformasi, dinamika dan sebagainya, ada ego sektoral. Nah, ini sudah harus dikonsolidasikan. Ya, saya berharap sih di pemerintahan yang baru ini isu itu bisa tuntas sehingga undang-undang Kamnas bisa disahkan, desainnya bisa jelas sehingga pengawakannya juga bisa optimal. Karena untuk menyiapkan SDM tadi nggak mudah.
human capital. Nah ini makanya dengan adanya podcast ini terus terang juga mengedukasi. Salah satunya kan targetnya human capital kita bisa terwadahi, baik itu yang dari sipil ataupun mungkin yang dari komunitas yang lain, dari akademisi, public audience, sehingga paham. Dan bahkan tadi saya sampaikan sampai di level legislatif pun harus punya pemahaman yang sama. Jadi walaupun sebagai anggota DPR, tapi bukan berarti wah itu isu pemerintah. Kalau tidak punya pemahaman yang sama, akhirnya begitu melihat tidak sebagai prioritas, udah bicara kembali lagi tadi, mana air, pangan, energi, atau cyber gitu. Nah, kalau ini ada pemahaman yang sama, ini harus urgensi. Karena itu jadi payung untuk semua krisis-krisis ke depan. Begitu ada skenario krisis, dengan Undang-Undang Keamanan Nasional kita bisa mengambil langkah-langkah mitigasi atau antisipasi. Itu dari saya, Mas. Berarti perlu disahkan. Ya, itu harus segera urgensi ya. Dari Mbak Etna gimana? Kalau dari saya, basically saya setuju ya harus disahkan. Cuman kalau lihat draft yang terakhir itu kan udah berapa tahun yang lalu ya. Ya itu harus diupdate dan mungkin belajar dari podcast ini juga mungkin harus dibikin diskusi-diskusi kecil juga. Ya untuk memanaskan. Ya, bisa mewadahi semua. Jadi kan gini, kalau kita belajar dari beberapa kali gagalnya masuknya Undang-Undang Kamnas ke Prolegnas itu kan itu kan karena publik itu belum baca tapi udah ditakut-takutin duluan gitu kan. Nah ada bagusnya juga diskusi podcast kayak gini itu dibikin lebih sering dan nggak apa-apa kita pegang draftnya kemudian kita berdebat nggak boleh nih kayak gini ya saya kayak gitu ya. Nah itu oke. Nah yang agak mengkhawatirkan justru kita lihat belakangan ini di DPR itu kan prosesnya tanpa diskusi. Beberapa legislasi yang tiba-tiba disahkan. Iya kan. Nah itu balik lagi tadi pernyataan Mas Hanan di mana demokrasi kita juga belum mature, ya kan. Nah, ini kan akan menjadi masalah ketika undang-undang Kamnas misalnya dipaksakan, ya kan, tanpa banyak diskusi. Nah, itu nanti kemudian pelaksanaannya nanti masalah. Ya mending kita dibikin pemanasan yang banyak. Kemudian ketika misalnya ada yang against gitu ya, misalnya saya against undang-undang Kamnas butir yang mana atau konten yang mana ya kan. Ya udah kita ketemu sama yang pro, kita debat, ya kan. Nanti kan orang bisa melihat ini masuk akal nggak sih, ya kan. Jangan sampai kemudian misalnya saya yang kontra, Mas Frega yang pro misalnya undang-undang RUU Kamnas ya. Kemudian nanti misalnya senjata saya cuman itu difungsi dari awal sampai akhir menudingnya cuma difungsi lah. Orang kan bisa melihat kan. Nih sebenarnya orang nih kagak tahu apa-apa ya kan. Dia cuma nuduh-nuduh aja ya kan. Udah mau dijelasin sampai muter sampai kemana. Nah itu kan jadi dibutuhkan satu kapasitas orang untuk mempelajari RUU Kamnas ini ya kan. Kemudian kapasitas orang untuk mendiskusikannya gitu kan. Nah menurut saya sih belakangan ini kalau ngelihat TNI juga udah banyak yang sekolah juga dan udah terbiasa juga untuk berdiskusi dengan di ruang publik. Nah itu mungkin apalagi dengan udah adanya Unhan itu kan juga udah banyak sipil-sipil yang belajar pertahanan kan. Jadi ketika dia berdiskusi dengan militer itu udah nggak canggung dan frameworknya udah sama. Kalau kita lihat era 80-an, era 70-an 80-an itu kan tabu. Kita nggak bisa ya mendebat tentara tuh nggak bisa. Ada disparitas antara sipil dan militer. Nah, era 90-an itu kita melihat tentara dengan kacamata politik, ya kan? Itu dengan masih jadikan untuk alat politik juga. Iya kan, ya mungkin karena tentaranya juga berpolitik, tapi sekolah-sekolah itu akademisi dan pengamat dan pakar-pakar itu ngelihat dari sudut pandang ilmu politik, ya kan. Nah, cuman sekarang ini setelah tahun 2000-an ini udah ada Unhan, udah banyak juga sipil-sipil yang belajar pertahanan itu udah frameworknya udah sama ya. Jadi kita ngelihat pertahanan itu ya memang dari
kacamata yang berbeda, tapi yang kita lihat tuh fotonya kerangkanya sama gitu kan. Jadi lebih enak diskusinya tuh masuk dalam kerangka yang sama kan. Nggak bisa kita ngelihat benda bulat, kita ngelihatnya pakai segitiga misalnya ya. Tapi kalau sekarang tuh kerangkanya udah sama, jadi udah lebih nggak, buat saya sih nggak pernah ada masalah ya di dalam diskusi dengan teman-teman militer, walaupun tidak selalu kita pendapatnya sama, tapi yang penting kita menemukan titik temunya. Nah di situ kita, apalagi kalau ngomongin Kamnas ya, kita bisa nanya ke teman-teman aja deh, selama COVID ketika banyak tentara yang mondar-mandir ngurusin semuanya ya kan, dari apa sampai apa, ada insiden nggak sih yang mana kemudian memang ada narasi yang ini kok tentara ngurusin kesehatan, tapi kalau kita lihat lagi kan kita bisa nanya sama tetangga, saudara ya kan, ada insiden nggak sih yang kemudian menjadi masalah ketika tentara ngurusin COVID ya. Kalau setahu saya sih belum mendapatkan ya. Malah sangat terbantu kan ya. Image masyarakat tuh positif. Nah itu kan bisa jadi entry point untuk kita ngomongin Kamnas. Jadi apa sih yang dikhawatirkan lah tentara pas ngurusin COVID itu kan, ini Kamnas ya kan. Nah itu tuh emang ada insiden gitu kan. Betul. Misalnya kita kan nggak tahu ya, mungkin memang ada insiden, ya udah dibuka aja insidennya. Kenapa? Apa karena oknumnya udah kecapean ya kan, atau oknumnya misalnya kurang di brief sama komandannya? Ya udah, yang masalah ini di address, dicari solusinya. Jangan kemudian payung besar yang mau sama kayak kita ada kecelakaan di jalan, ya jangan jalan yang ditutup ya kan. Kan konyol ya kan. Jadi ya sama kayak ini ya, luka dikit kan nggak mungkin dia langsung diamputasi. Iya. Lukanya diobatin. Iya. Jadi ya saya sih terus terang aja nggak tahu ada insiden apapun selama COVID ya. Bahwa kemudian misalnya tentara jagain rumah sakit COVID tuh galak. Ya suster sama semua juga lagi stres, semua juga galak pada saat itu ya kan. Dan masyarakat kita kan juga ya tahu sendiri lah. Bandel. Bandel lah. Jadi kalau cuman hal-hal teknis kayak gitu ya bisa lah diatasi. Jangan sampai kita ya itu tadi diamputasi ya kan. Karena yang rugi kita. Semuanya tuh yang rugi kita gitu. Terima kasih banyak Mas Frega dan Mbak Etna. Ya, ini menarik. Harusnya ini ada episode selanjutnya. Karena kita kita mau oke aja ya. Belum bicara mengenai masalah geopolitik, belum bicara mengenai perkembangan ancaman yang semakin kompleks juga. Jadi kalau bisa saya simpulkan sedikit, memang keamanan nasional ini memang dibutuhkan untuk Indonesia ya. Jadi kalau saya mikirnya bukan menggunakan undang-undang, kalau bisa malah perpres saja lah karena kan next presiden kan lebih aware terkait isu-isu pertahanan keamanannya. Semoga juga bisa menjembatani nanti untuk keamanan nasional seperti apa di Indonesia gitu. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Frega dan Mbak Etna atas kehadirannya. Lanjut Wir. Ya, mungkin terima kasih juga kepada semua yang telah bergabung di podcast ini, di mana kita tahu podcast ini merupakan salah satu kegiatan pre-event PYC International Security Conference in 2025. Di sini PYC mengundang para mahasiswa, kemudian akademisi dan masyarakat untuk ikut berkontribusi, baik itu dalam paper competition dan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, cukup sekian, dan jangan lupa mengikuti sosial media kita di Purnomo Yugiantoro Center. Ya, terima kasih banyak.